Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 yang masuk di BOR 2, kami akan melakukan praktek coaching, di mana kami nanti akan melakukan bergantian. Yang pertama saya dulu, Pak Rifai, akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Pak Edi. Nah, dalam praktek coaching ini, saya menyiapkan alur Tirta untuk melakukan coaching supervisi akademik ini. Kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan sesuai alur Tirta dengan rasa. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Kemudian secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Karena dalam pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya, Pak Edi, untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, saya akan mulai praktek coaching kali ini. Bagaimana Pak Edi, sudah siap? Siap. Oke. Nah, pada kasus kali ini, Pak Edi itu kasusnya memiliki masalah rumah tangga. Nah, karena tadi sebelum pra-coaching, saya latihan dulu pra-coaching, kemudian kompetensi yang saya ingin kembangkan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke Pak Edi, langsung saja ya kita praktek. Ya, langsung saja Mas. Halo Pak Edi, ya bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kalau saya lihat raut mukanya kayaknya kok agak murung ya, kenapa ya Pak? Halo Pak, ya begitulah Pak. Saya merasa agak tertekan karena banyak tugas sekolah yang tertunda. Oh begitu ya rupanya. Kalau gitu mari kita ngopi dulu Pak di kantin sambil melepas penat setelah mengajar seharian. Ide bagus tuh Pak. Saya juga ingin bercerita sama Bapak. Nah oke Pak, kita duduk dulu. Nah, tadi katanya Bapak tertekan karena banyak tugas sekolah yang tertunda. Bisa diceritakan Pak, apa yang sedang Bapak alami sebenarnya? Iya Pak, akhir-akhir ini membagi waktu antara pekerjaan di sekolah dan urusan rumah. Tugas-tugas sekolah jadi tertunda karena banyak pekerjaan yang rumah yang harus saya selesaikan. Oh begitu, saya paham Pak. Kemudian mari kita coba identifikasi lebih lanjut Pak, masalahnya Bapak tadi. Apa saja urusan rumah yang sering kali Pak mengganggu pekerjaan Bapak di sekolah? Banyak Pak, mulai dari mengurus toko, pekerjaan sawah, seperti memupuk jagung dan mengurus para pekerja sawah, hingga mengurus orang tua yang sedang sakit. Wah, berarti Pak Edi ini di rumah pekerjaannya sangat banyak sekali begitu ya Pak Edi, mulai dari memupuk sawah, kemudian mengelola toko dan mengurus orang tua. Oke, saya bisa mengerti Pak beban yang Bapak rasakan itu. Dari urusan-urusan tersebut, kira-kira mana Pak yang paling sering mengganggu waktu Bapak untuk menyelesaikan tugas sekolah? Yang paling mengganggu itu mengelola toko dan orang tua. Hal itu membutuhkan perhatian lebih banyak. Iya Pak, memang karena orang tua itu juga penting Pak. Apa juga mengelola toko, nanti kalau ada pembeli yang datang, kalau kita tidak standby setiap waktu itu nantinya mengecewakan pelanggan gitu ya Pak ya. Kemudian baik Pak Edi, kita coba buat ya rencana untuk mengatasi masalahnya Pak Edi ini. Apakah Bapak punya waktu tertentu dalam sehari yang bisa digunakan untuk fokus pada tugas sekolah tanpa gangguan Pak? Mungkin saat malam hari Pak, saat toko sudah tutup dan setelah saya mengurus orang tua saya.
Oke, berarti setelah pulang sekolah, Pak Edi itu harus mengurusi pekerja-pekerja Pak Edi yang menggarap sawah. Setelah itu mengurus toko, mengelola toko, dan mengurusi orang tua tadi ya Pak ya. Kemudian Iya. Pak Edi itu sangat sibuk tadinya. Kemudian bagaimana jika kita mencoba membuat jadwal harian Pak supaya waktu Bapak itu ada luang gitu, yang lebih terstruktur. Misalnya, mungkin Bapak menyediakan waktu tertentu setiap hari untuk fokus pada tugas sekolah tanpa gangguan. Dan pastikan waktu itu benar-benar digunakan untuk pekerjaan tersebut. Itu ide bagus Pak. Saya akan coba alokasikan 1 jam setelah menutup toko dan mengurus orang tua untuk menyelesaikan tugas sekolah. Nah, kira-kira waktu jam itu kira-kira cukup ya Pak ya? Cukup. Nah, bagus Pak, hebat. Selain itu, apakah ada cara lain Pak selain mengalokasikan waktu yang bisa membantu Bapak mengurangi beban pekerjaan rumah? Misalnya kan pekerjaan supaya semakin ringan, sehingga nanti alokasi yang Pak Edi sediakan lebih panjang. Mungkin ini seperti meminta bantuan dari anggota keluarga lain atau mencari solusi lain Pak mungkin? Mungkin saya bisa meminta istri untuk membantu lebih banyak dalam pekerjaan rumah atau mencari bantuan dari saudara. Wah, bagus Pak itu. Jenengan minta bantuan istri mungkin nanti setelah istri mengurusi anak, kemudian jenengan berkolaborasi dengan istri, membantu mengelola toko dan lain-lain ya Pak ya? Ya. Jadi kita telah punya beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, buat jadwal harian dengan alokasi waktu khusus untuk tugas sekolah. Kemudian yang kedua, Pak Edi mencoba melibatkan anggota keluarga, dalam hal ini istri, untuk membantu mengurangi beban pekerjaan rumah. Nah, apakah Bapak merasa siap untuk mencoba langkah-langkah ini, Pak? Ya Pak, saya siap mencoba langkah-langkah tersebut. Nah, bagus sekali Pak. Kita akan bertemu lagi ya Pak ya, minggu depan, untuk mengevaluasi bagaimana hasilnya, dan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Jika Bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu ya Pak untuk mendatangi saya atau menghubungi saya. Terima kasih Pak, saya merasa lebih lega dan punya arah yang jelas sekarang. Sama-sama Pak Edi. Nah, semoga rencananya berjalan lancar dan Bapak bisa lebih fokus pada tugas sekolah. Nah, ngomong-ngomong setelah kegiatan mengajar hari ini, Pak Edi ada kegiatan lain nggak? Nggak ada. Oke, kita nyantai-nyantai di sini dulu ya Pak ya, sambil ngobrol-ngobrol. Barangkali nanti ada masalah yang lain, mungkin saya ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Pak Edi, yang mungkin Pak Edi mendapatkan solusinya seperti itu Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Sampai di sini dulu ya. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi, kita berbincang-bincang lagi, mungkin menyampaikan keluh kesah kita. Kita juga akan memantau bagaimana rencana Pak Edi yang akan dilakukan ini. Baik ya Pak ya, sampai jumpa besok Pak Edi. Selamat siang. Selamat siang. Ini dilanjut atau dimatikan dulu rekamannya Mas? Dimatikan dulu aja Pak, nanti biar terbagi dua. Oke. Sudah, belum ada 15 menit Pak ya ini. Wah, nggak masalah, maksimal 15 menit. Oke. Saya stop dulu Pak rekodnya. Iya.